Berawali di sebuah desa yang sangat indah. Di pagi hari terlihat seorang ibu-ibu yang sedang mau mandi. Tetapi air di kamar mandi tidak ada sama sekali. Lantas dia pun memanggil anaknya yang bernama Edmar. Namun betapa kagetnya sang ibu melihat anaknya di sana. Terlihat bahwa anaknya sedang colai di dalam kamar. Sambil marah-marah, Edmar pun bergegas keluar. Melihat kelakuan anaknya, ibunya pun sangat mengutuk perbuatan Edmar. Edmar pun mengecek keran air dan ternyata memang benar airnya cuma keluar sedikit. Dia pun mengambil sebuah karet untuk mengencangkan selang air tersebut. Tapi tetap saja, ibunya masih terus marah-marah kepada Edmar. Edmar dengan rasa magernya pun segera pergi ke sumber selang air. Perlahan-lahan, satu persatu dia mengecek selang air itu. Karena menurutnya siapa tahu selang tersebut ada yang bocor. Perlahan-lahan dia berjalan sambil mengecek selang air. Namun di sana Edmar malah menemukan sebuah rumah, di mana di belakang rumah ini ada sebuah gubuk. Tanpa basa-basi dia pun langsung mengintip. Ternyata di dalam gubuk tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi. Melihat hal itu, tongkat sakti milik Edmar pun langsung bereaksi. Singkat cerita, scene beralih ke ibunya Edmar. Ibunya Edmar berjualan di pasar. Pedagang yang ada di sana sedang cemas karena ternyata uang sewa mereka ini telah dikorupsi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mau tidak mau mereka harus membayar gantinya yang cukup banyak. Jika mereka tidak membayar, dengan terpaksa mereka harus angkat kaki dari sana. Ibunya Edmar pun melampiaskan kekesalannya kepada Edmar. Di malam hari ibunya sedang marah-marah. Edmar harus bisa kerja dan cari uang yang banyak. Jangan cuma bisanya mengelas-ngelus batang doang di kamar. Walaupun ini sebenarnya hanya bentuk kekesalan ibunya saja karena masalah yang terjadi di pasar. Tetapi Edmar yang mendengarnya dia tetap tidak peduli. Di malam harinya dia pun kembali berimajinasi bermain futsal bersama gadis yang dia lihat di gubuk sebelumnya. Hari pun berlalu, Edmar datang kembali dan setiap hari mengintip gadis itu mandi sambil memainkan tongkat saktinya. Edmar menjadi semakin penasaran. Diam-diam Edmar pun mengintip sambil berharap dan juga membayangkan. Namun tiba-tiba gadis ini pun dipanggil. Dan mulai dari sini kita bisa tahu bahwa gadis ini bernama Karisma. Karisma sendiri tinggal bersama om-om yang kurang sehat. Om-om ini bernama Vincent. Karisma di sana hanya tinggal berdua. Karisma tentunya harus merawat om-om ini. Namun di sana Karisma bukan cuma sekedar merawat. Karisma di sana juga harus memberikan layanan bermain futsal secara gratis. Bukannya melawan, Karisma malah senang bisa memberikan apa yang omnya itu inginkan. Kemudian kita kembali ke pasar. Semua pedagang sedang bersatu untuk mencari keadilan. Karena mereka semua tidak mengetahui jika uang sewa mereka telah ditilap oleh seseorang. Karena pada dasarnya, yang mereka tahu mereka sudah membayar uang sewa. Apalagi mereka ini hanyalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa. Hal ini pun membuat Ibu Edmar semakin stres. Di malam harinya ia pun meminta Edmar untuk memijatnya. Badannya sakit-sakit semua karena masalah yang terjadi di pasar. Namun Edmar malah menanyakan ibunya tentang almarhum ayahnya. Ternyata ayahnya Edmar sudah meninggal saat Edmar baru berusia 2 tahun. Jadi Edmar ini tumbuh besar tanpa sosok seorang ayah. Ibunya pun menjadi bahagia saat menceritakan tentang suaminya itu. Walaupun ujung-ujungnya ibunya menjadi sedih, apalagi mereka ini saling mencintai. Hari demi hari berlalu, terlihat Edmar yang selalu terobsesi dengan Karisma. Dari yang awalnya tidak sengaja, sekarang Edmar malah kecanduan. Dan dia mengintip lagi sambil memainkan tongkat saktinya. Tiba-tiba saja tanpa sengaja, gubuk tersebut menjadi roboh. Edmar pun panik, dia beralasan sedang mencari seekor kambing. Namun ternyata Karisma ini bukanlah sekedar gadis yang polos. Dia sangat tahu apa yang Edmar sedang lakukan. Bukannya marah, Karisma malah mengajak Edmar untuk masuk dan mandi bersamanya. Karena kesempatan tidak datang 2 kali, maka Edmar pun tanpa basa-basi langsung melancarkan serangannya ke gawang Karisma. Di malam harinya, terlihat Edmar selalu tersenyum lebar saat makan malam bersama ibunya. Walaupun ibunya ini selalu marah-marah dan selalu emosi, tapi Edmar tetap saja tersenyum. Di sisi lain, terlihat Karisma sedang pergi ke pasar. Di sana dia melihat sekumpulan orang yang sedang berdemo. Dia pun bertanya ke salah satu wanita yang ada di sana. Wanita itu berkata, karena uang sewa kami dibawa kabur, kami pun harus membayarnya kembali. Mendengar hal itu, Karisma pun kaget mendengar jumlah uang yang sangat banyak yang harus disetorkan oleh para pedagang itu ke pengelola pasar. Singkat cerita, Karisma pun pulang ke rumah. Ternyata Edmar sudah menunggu di halaman belakang.
Lagi-lagi Karisma bukannya mengusir Edmar, dia malah mengajak Edmar masuk ke dalam rumah dan mereka pun melakukan permainan yang sangat seru di dalam kamar mandi. Di sisi lain, omnya Karisma terbangun lalu memanggil nama Karisma. Karena tidak ada jawaban, omnya pun langsung mencari Karisma menggunakan kursi roda. Karisma pun harus menghentikan permainannya dengan Edmar. Karisma membuat pengalihan dengan membuatkan omnya secangkir kopi. Namun omnya tampak curiga. Dia pun mengecek ke kamar mandi dan ternyata di kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Dan ternyata Edmar telah bersembunyi di balik pintu. Di saat ada kesempatan, Edmar pun kabur secepat mungkin dari sana. Edmar pun pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Tapi yang namanya rezeki tidak lari kemana. Jadi Edmar ini punya teman sebaya yang sangat menggoda. Temannya ini sangat suka membantu ibunya Edmar menghias kukunya. Dan kebetulan wanita ini suka padanya. Dia pun mengajak Edmar untuk bermain futsal. Tapi anehnya Edmar sempat menolak diajak untuk bermain futsal. Namun pada akhirnya dia merasa ini kesempatan untuk melampiaskan keinginan yang tertunda kepada Karisma. Mereka pun akhirnya bermain futsal dengan sangat sengit. Tapi lagi dan lagi sepertinya ini bukan hari keberuntungan bagi Edmar, di mana ibunya tiba-tiba saja pulang. Walaupun gagal, tapi wanita ini tetap merasa bahagia. Singkat cerita, malam pun tiba. Hujan deras sudah membuat Edmar putus asa. Bayang-bayang Karisma selalu saja menghantui kepala Edmar. Dia pun malah mengambil jaket dan bergegas ke rumah Karisma. Di malam ini, ternyata Karisma lagi bersenang-senang dengan omnya. Gerakannya sangat brutal dan omnya hanya bisa geleng-geleng kepala sambil diulek-ulek oleh Karisma. Begitu juga dengan Edmar yang lagi senyum senang karena dia sudah tahu gimana rasanya gawang dari Karisma. Karena umur yang sudah tidak mendukung, akhirnya Om Vincent pun tepar. Disinilah kesempatan emas bagi Edmar untuk kembali menjebol gawang Karisma. Karisma pun diberikan kode untuk lewat dari belakang. Langsung saja mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Apalagi Karisma sangat suka jika gawangnya dijebol berkali-kali. Setelah itu, Edmar langsung buru-buru pulang ke rumahnya. Dan ternyata ibunya menunggunya pulang. Karena tidak biasanya Edmar pergi tengah malam begini. Singkat cerita, terlihat ada seorang pengacara tampan dan gagah bernama Jimmy yang sedang membantu Om Vincent. Om Vincent berencana akan memberikan harta warisannya kepada Karisma. Jimmy pun sebagai pengacara membantu agar hal tersebut berhasil terwujud. Dari sini kita tahu bahwa Karisma adalah anak angkatnya Om Vincent. Jadi, Om Vincent ini adalah teman dari ayahnya Karisma sejak dari kecil. Om Vincent ini sudah kenal dengan Karisma dan kedua orang tuanya. Namun saat Karisma masih kecil, orang tuanya harus berpindah alam karena kecelakaan. Oleh karena itulah, Karisma diasuh sama Om Vincent. Om Vincent sendiri sudah berpisah dengan istrinya sehingga saat ini mereka hanya tinggal berdua. Jadi Om Vincent dan Karisma ini tidak ada hubungan darah sama sekali. Singkat cerita, di sore hari terlihat Karisma yang sedang bermain ke rumah Edmar. Edmar pun langsung buru-buru keluar untuk menemui Karisma agar tidak ketahuan oleh ibunya. Karisma pun diajak ke dalam becak. Karena rasa semangat yang memuncak, mereka pun segera melakukan pertandingan futsal di situ. Setelah selesai bermain, Karisma pun menceritakan kisahnya kepada Edmar. Edmar merupakan laki-laki pertama yang berani dekat dengannya. Karena sejak dekat dengan Om Vincent, Karisma selalu diajak berpindah-pindah. Sejak kecil, Karisma sudah benar-benar melayani Om Vincent. Awalnya Karisma merasa takut dan merasa aneh. Namun lama-kelamaan, Karisma pun merasa candu dan ketagihan. Hari pun terus berlalu. Edmar dan Karisma pun selalu bermain futsal di saat Om Vincent sedang tidur. Namun pada malam itu, Om Vincent terbangun setelah mendengar suara Karisma. Om Vincent penasaran, dan ternyata benar saja dia melihat Edmar bermain dengan Karisma. Edmar pun langsung kabur dari sana. Karisma yang tahu kalau apa yang dilakukannya salah, dia lalu meminta maaf kepada Om Vincent. Om Vincent pun dengan senang hati mempersilahkan Karisma jika memang Karisma mau hidup bersama Edgar. Karisma boleh meninggalkan Om Vincent sendirian daripada dia harus selalu berpura-pura. Namun Karisma tetap meminta maaf kepada Om Vincent dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Di sisi lain, Edmar kabur tanpa menggunakan apapun ke rumahnya. Ibunya Edmar pun bingung melihat anaknya seperti itu. Di keesokan harinya, Edmar yang belum kapok datang kembali ke rumah Karisma. Namun seketika Edmar pun harus menelan ludah karena melihat Karisma yang lagi dijebol gawangnya oleh Om Vincent. Edmar sebenarnya mempunyai suatu rencana. Namun dia kembali didatangi wanita teman ibunya itu. Namun karena hati Edmar cuma buat Karisma, dia pun menolak wanita tersebut. Pada malam harinya, Edmar diam-diam masuk ke rumah Karisma. Edmar sudah siap dengan membawa sebelah pisau. Terlihat Edmar yang sudah kehilangan akal sehat.
Dia berjalan penuh amarah, lalu masuk ke dalam kamarnya Om Vincent dan langsung menyerang Om Vincent. Namun Om Vincent masih bisa melawan. Di saat situasi yang sedang tegang itu, Karisma tiba-tiba datang dan langsung melepaskan sebuah peluru tepat di bagian pinggang Edmar. Tangisan teriakan dari Karisma tidak tertahankan lagi. Om Vincent ternyata tidak terselamatkan. Dengan keadaan yang tidak percaya, Karisma berjalan keluar rumah dan minta pertolongan. Akhirnya polisi pun datang dan Karisma pun dimintain keterangan. Di sisi lain, Edmar ternyata masih selamat. Dia dibawa ke rumah sakit. Sambil menangis, dia pun cuma bisa menyesali atas apa yang telah dia perbuat. Singkat cerita, karena Om Vincent sudah meninggal, warisan pun resmi jatuh kepada Karisma. Oleh karena itu, dia berbaik hati dengan melunasi uang sewa seluruh pedagang di pasar. Seluruh pedagang pun tersenyum bahagia dan berterima kasih. Padahal mereka tidak tahu kalau ini semua karena Karisma. Dalam wasiat terakhir Om Vincent, dia meminta Karisma dirawat oleh sang pengacara. Setelah itu, mereka terlihat hidup sangat bahagia. Sedangkan Edmar akhirnya harus masuk ke dalam jeruji besi dan tamat. Itulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue ucap dulu, see you guys.